Perkenalkan, nama saya Juniati Yusuf, saya perwakilan dari STT Injil Bakti Caraka Batam. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai mahasiswa penggerak perubahan. Pada tahun 1998, bangsa kita pernah mengalami reformasi. Saya percaya bahwa kita tidak asing lagi dengan kisah ini, di mana Presiden Soeharto digulingkan dari kepemimpinannya pada masa itu dan terjadi demo besar-besaran di Indonesia. Yang menariknya adalah reformasi ini digerakkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo di sekitar gedung DPR, MPR, dan seluruh Indonesia. Apa yang mau saya soroti dari kisah ini adalah ternyata mahasiswa itu sebenarnya mampu melakukan perubahan. Saudara-saudara, perubahan dari sistem pemerintahan kita yang ada saat ini ternyata ada campur tangan dari para mahasiswa. Ini menarik. Karena biasanya mahasiswa-mahasiswa seringkali dipandang sebelah mata. Tetapi dari kisah ini kita melihat bagaimana perjuangan mahasiswa mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saat ini kita akan belajar dari satu tokoh bernama Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah teman sepelayanan Paulus yang juga dianggap sebagai anak rohani dari Paulus. Timotius adalah seorang gembala di Efesus dan ia masih sangat muda pada masa itu. Timotius adalah seorang yang tidak percaya diri dan ia juga mengalami sakit penyakit. Di dalam pelayanan Timotius di Efesus, ia menghadapi banyak tantangan di mana jemaat yang ia layani lebih senior daripadanya dan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripadanya. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Timotius. Bahkan dalam ayat yang ke-7 kita bisa melihat bagaimana keadaan jemaat di Efesus pada masa itu. Mereka mengalami kemerosotan iman dan terjadi penyimpangan kepercayaan, saudara-saudara. Nah, melihat ini tentunya Timotius merasa semakin tidak percaya diri untuk memberitakan kebenaran karena ia masih muda. Ia merasa bisa saja ia ditolak, bahkan tidak dianggap. Menyadari keadaan itu, Paulus menuliskan surat kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 16 untuk menguatkan Timotius dalam pelayanannya. Di mana meskipun ia masih muda, ia bisa melakukan perubahan. Dalam ayat yang ke-12, Paulus mengatakan kepada Timotius, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Dalam terjemahan lain dituliskan, engkau masih muda, tapi jangan biarkan seorang pun memperlakukanmu seolah-olah engkau tidak penting. Pertama-tama saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12 ini berbicara mengenai keyakinan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sering dianggap sepele, sering dianggap sebelah mata. Sama seperti Timotius yang masih muda. Oleh karena itulah Paulus menuliskan ayat ini agar Timotius tetap yakin bahwa meskipun ia masih muda, ia tetap harus bisa menjadi teladan yang baik kepada orang-orang yang dilayaninya. Paulus mau Timotius menyadari bahwa ia adalah alat Tuhan. Tuhan yang memanggil dia untuk melakukan pelayanan itu. Maka dia harus meyakini bahwa Tuhan pasti menolongnya. Demikian juga dengan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang memampukan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang memanggil kita. Tuhan pasti menolong kita. Saudara-saudara kita yang ada di STT, yang memanggil kita itu adalah Tuhan. Raja segala raja, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Maka dari itu jangan pernah ragu. Jangan takut, tetapi kita harus yakin. Jika kita memegang prinsip ini saudara-saudara, maka tidak ada lagi alasan kita untuk kita merasa kita tidak mampu. Tetapi saudara-saudara, tidak hanya cukup kita meyakini bahwa kita mampu. Sebagai calon-calon hamba Tuhan, untuk melakukan perubahan, kita juga perlu untuk terus hidup di dalam firman. Seperti pesan Paulus dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Paulus berpesan kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab suci.
Bertekun artinya sungguh-sungguh, tidak malas, rajin. Dalam terjemahan NKJV, kata ini ditulis dengan kata give attention. Artinya ketika membaca firman Tuhan, perlu untuk kita memberikan seluruh fokus kita. Tidak hanya asal dibaca, tetapi direnungkan. Tidak hanya direnungkan, tetapi juga dilakukan. Dan yang paling penting kita menghidupinya. Dalam ayat 15, kata menghidupi, kata hidup dituliskan dengan kata isti, yang dimana kata ini berasal dari kata dasar eimi, yang berarti aku ada. Yang artinya dalam menghidupi firman Tuhan itu, orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa saudara-saudara? Dengan cara kita hidup di dalam kesucian, kita menjaga kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang paling penting sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki integritas. Sehingga dengan itu dari kehidupan kita mampu membawa perubahan saudara-saudara. Selanjutnya dalam melakukan perubahan, kita perlu memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Saudara-saudara, setiap kita diciptakan dengan spesial di mata Tuhan. Kita memiliki kemampuan kita masing-masing. Apa yang ada padamu saat ini? Jangan berpikir bahwa kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi teruslah kerahkan kemampuanmu. Asa talenta-talentamu, jangan sembunyikan itu. Dan ketika kamu tahu kemampuanmu, gunakan itu sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai salah menggunakannya. Saudara-saudara, sebagai mahasiswa, sebagai orang muda, kita mampu melakukan perubahan. Apa yang saat ini engkau dipercayakan, mungkin di tempat pelayananmu, engkau dipercayakan di situ untuk melakukan perubahan. Mungkinkah dalam lingkungan pertemananmu, engkau ditempatkan di situ untuk melakukan perubahan. Namun pertanyaannya adalah, apakah engkau mau melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan? Apakah engkau mau memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk melakukan perubahan, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita bisa menjadi penggerak perubahan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, tetapi teruslah percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk membawa perubahan di dalam dunia ini. Oleh karena itu mari kita terus memegang kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita harus meyakini bahwa Tuhan memakai kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memperlengkapi kita, saudara-saudara. Namun kita juga harus tetap hidup di dalam Dia, setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan apa yang kita miliki, talenta-talenta kita maksimalkan untuk dapat melakukan perubahan. Saudara-saudara, Presiden Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari pidato ini saudara-saudara, beliau memperlihatkan kepada kita bahwa para pemuda, para mahasiswa mampu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Dan kita adalah salah satunya, saudara-saudara. Maka dari itu, jangan pernah takut dan teruslah lakukan perubahan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.